Halo semuanya, balik lagi sama Mister di sini. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita mengenai fungsi permintaan. Kalian tahu apa itu fungsi permintaan? Fungsi permintaan adalah fungsi yang menunjukkan adanya hubungan antara variabel P atau price dengan variabel Q atau jumlah barang yang diminta. Fungsi permintaan ini tidak lepas dari konsep, yaitu konsep hukum permintaan. Kalian masih ingat nggak konsep hukum permintaan itu bunyinya seperti apa sih? Oke, hukum permintaan itu berbunyi begini. Jika harga barang itu naik, maka jumlah permintaan barang tersebut akan turun. Dan sebaliknya, jika harga barang dan jasa itu turun, maka permintaannya akan naik. Oke, sampai di sini paham ya? Baiklah, bisa dilihat bahwa di sini ada hubungan yang negatif. Nah, kita lanjutkan dengan persamaan fungsi permintaan. Fungsi permintaan itu dapat dijelaskan dengan rumus P sama dengan A min B dikali Q atau Q sama dengan A min B kali P. Nah, dalam mencari bentuk umum fungsi permintaan ini, ada salah satu rumus lagi yang harus kalian ingat, yakni P dikurang P1 per P2 min P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 min Q1. Oke, sampai di sini kalian ingat-ingat ya. Kita akan masuk ke contoh soal yuk, supaya kalian tambah mudeng atau tambah ngerti ya. Oke, langsung aja. Oke, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk ke contoh soal nih, supaya kalian tadi paham dengan penjelasan Mister di awal ya. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada soal yang disebutkan QD dan juga PD, nah kita harus tahu nih konsepnya bahwa QD adalah quantity demand atau quantity permintaan, dan PD yaitu adalah price demand atau harga dari permintaan. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjutkan di contoh soalnya ya. Oke, contoh soalnya, jika diketahui fungsi permintaan dinyatakan dengan QD sama dengan 40 min 3 PD, maka hitunglah jumlah permintaan pada harga Rp5 dan Rp10, dan juga hitung jumlah permintaan barang saat dibagi gratis. Nah, kalau di sini kita sudah tahu fungsi permintaannya. Fungsi permintaannya yakni QD sama dengan 40 minus 3 PD ya. Nah, yaudah langsung aja kita jawab ya. Oke, kan di sini jika price-nya itu adalah 5 di yang pertama ini ya, pertanyaan pertama. Nah, masukkan aja. Jadi kita udah tahu persamaannya, yaitu QD sama dengan 40 minus 3 PD. Jadi dimasukin apanya nih yang perlu dimasukin? Adalah P atau price-nya, karena yang ditanya jika price-nya itu Rp5, jadi berapa nih jumlah permintaannya atau Q-nya? Nah, oke. QD sama dengan 40 minus 3 PD. Jadi ini ya perlu diisi. Kita isi dengan 5. Jadi langsung aja dengan konsep matematika yang dihitung dulu adalah yang perkalian. Dan yang minusnya diabaikan dulu. Jadi 3 dikali 5 sama dengan 15. Jadi dapatkan QD sama dengan 40 minus 15. Hasilnya berapa? Hasilnya yakni 25. Jadi dapat diketahui yaitu saat harga barang itu seharga Rp5, maka jumlah permintaannya itu adalah 25. Kuantitinya jadi 25, kan ini kuantiti. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yakni jika P sama dengan 10. Ini sama dengan yang tadi penyelesaiannya, kalian bisa coba praktekkan deh. Kira-kira hasilnya berapa gitu. Nah, nanti kalau misalkan hasilnya adalah 10, berarti hitung-hitungan kalian benar ya. Coba kalian sambil coret-coretan deh, sambil melihat video ini. Oke, kita masuk ke yang hitunglah jumlah permintaan saat dibagi gratis. Nah, ini maksudnya gimana ya, Mister? Nah, kita lihat kata kuncinya di sini dibagi gratis. Artinya dikasih secara percuma dengan tidak ada harganya gitu. Jadi dikasih gratis gitu. Kira-kira permintaan barangnya berapa? Ya udah, kita isi aja langsung. Price-nya kan gratis, yaitu sama dengan 0. Jadi langsung aja
persamaan yang tadi diisi dengan, jadi PD-nya ya, yang diisi dengan angka 0. Oke, ini mudah banget. Jadi hasilnya QD sama dengan 40 minus 3 dikali 0, tadi hasilnya adalah 0. Oke, jadi 40 dikurang 0 sama dengan 40. Jadi dapat diketahui, yakni saat harga barang gratis atau 0 rupiah, maka jumlah permintaannya adalah 40. Oke, ini contoh soal yang pertama yang sangat mudah. Kalau kalian masih bingung, bisa diulangi lagi penjelasan Mister sambil dikerjakan yang tadi ini ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya, soal nomor 2. Jika harga barang yakni Rp80 per unit, maka jumlah permintaannya itu adalah 10 unit. Dan jika harga barang Rp60 per unit, maka jumlah permintaannya itu adalah 20 unit. Nah, yang ditanya adalah tentukan persamaan fungsi permintaan dan juga gambarkan kurvanya. Jadi yang pertama kita kerjakan adalah menentukan persamaan fungsi, karena kan belum ada persamaan fungsi seperti yang ada di sisi soal tadi. Gitu. Oke, kita cari persamaan fungsinya yuk. Dengan caranya yang pertama yakni kita menggunakan rumus yang ini, yang Mister sampaikan tadi kedua setelah rumus yang pertama ya. Jadi ini rumus yang kedua untuk menjawab soal yang kedua ini, karena soalnya yang ditanya adalah tentukan persamaan fungsi permintaannya seperti apa gitu. Nah, kalau kalian masih bingung yang mana P1, mana P2, mana Q1, mana Q2, kita bisa buat tabel dulu nih. Kan di sini kita lihat bahwa harga barang saat Rp80 itu jumlah permintaannya 10 unit. Nah, inilah yang disebut dengan, jadi harganya kita list dulu 80, 60, dan juga jumlah permintaannya diurutkan ya dari soalnya 10 terus 20. Nah, kira-kira Rp80 ini apa ya? Rp80 ini adalah P1 atau price 1, harga yang pertama. Jadi, harga yang pertama harga yang disebutkan di soal yang pertama. Pertama kali sebutkan harganya itulah P1. Begitu juga kalau harga yang kedua disebutkan berarti adalah P2. Dan seterusnya. Kalau jumlah permintaannya itu disebutkan pertama, berarti Q1, dan yang kedua Q2. Oke, supaya memudahkan kalian bisa menggunakan cara ini gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kan kita tadi menggunakan rumus yang ini. Langsung deh kita masukkan ke sini. Yakni kan P1-nya tadi 80, P dikurang 80 per 60 dikurang 80 ini diambil dari P2 ini ya, P2 ini dari rumus yang ini. Dan juga sama dengan Q-nya tidak diisi karena Q-nya tidak diketahui ya. Gitu. Jadi yang diketahui adalah P1, P2, Q1, dan Q2. Dan Q1-nya diketahui di sini 10 nih, 10. Lalu Q2-nya di sini 20 minus 10. Kan ini 20 minus 10. Setelah dihitung-hitung, dapatnya P sama P minus 80 per min 20. Minus 20 ini diambil dari perhitungan yang ini, yaitu 60 dikurang 80. Gitu. Jadi, konsep matematika digunakan di sini. Gitu. Oke, yang selanjutnya 10 sama dengan Q min 10 per 10. Nah, 10 ini diambil dari yang atasnya juga. Gitu. Pasti kalian udah ngerti lah ya. Oke, nah karena ini masih belum mirip dengan persamaan fungsi yang tadi kita lihat di soal yang pertama tadi, karena kan persamaan fungsi itu masih ingat nggak? Yakni Q sama dengan A minus B dikali P. Gitu. Nah, harusnya bentuknya seperti itu ya. Di sini langsung aja dikali silang. Jadi perkalian silang ini seperti ini. Yang ini dikali ke sini, yang ini dikali ke sini. Oke. Jadi di sini kita lihat bahwa 10P-nya ini dapat dari 10 dikali P. Jadi 10P. Dan 10 dikali minus 80. Jadinya 800. Selanjutnya, minus 20 dikali Q. Jadi minus 20 Q. Yang lalu minus 20 dikali minus
10. Nah, di sini jadi plus. Kenapa? Karena ini minus, dan ini juga minus. Kalau minus dikali dengan minus, dan konsep matematika jadi plus ya. Jadi minus 20 dikali minus 10, hasilnya plus 200. Oke, sampai di sini dipahami dulu. Setelah itu, kita lanjutkan. Karena kita tadi melihat konsep dari persamaan fungsi adalah Q sama dengan A minus B dikali P. Ya udah, langsung aja yang ada huruf Q-nya dipindah ke sini. Dipindah ke ruas yang kiri. Jadi 20 Q minus 20 Q ini dipindahkan ke kiri, jadi plus di sini. Karena kan kalau pindah ruas dalam matematika, plus jadi minus, minus jadi plus gitu ya. Oke, setelah dipindahkan minus 20 Q-nya, 200-nya tetap ya di tempat, dan juga yang ini dipindahkan, yang minus 800 pindah ke sini, jadi plus 800. Oke, setelah itu ini juga dipindahkan ke sini, jadi di sininya awalnya plus, jadi minus 10P. Setelah kita dapatkan konsep ini, kita hitung deh. Setelah itu, hitungannya mudah juga ya, karena yang kita mau di sini adalah hanya Q aja. Ya udah, Q sama dengan, jadi 200 tadi itu plus 800 dibagi 10 P. 20-nya kemana, Mister? 20-nya dibagi dong, bagi 20 di sini, maka hasilnya adalah ini gitu. Jadi hasilnya jadi kan ini kan perkalian 20 dikali Q sebenarnya ya, karena pindah ruas jadi pembagian dia. Jadi 200 dibagi 20 itu hasilnya berapa? 50 ya? Iya, 5. Oh ya, sebelumnya dipluskan dulu, dijumlahkan dulu. Jadi 200 ditambah 800. Jadi kan 1000. 1000 dibagi 20 baru hasilnya 50. Dikurang 10 per 20. Berarti coret aja nolnya deh. Nolnya dicoret. Tuh, jadi nolnya dicoret, hasilnya adalah 1 per 2 atau 0,5. Tapi tulis aja 1 per 2 juga nggak apa-apa. Jadi minus 1 per 2 kali P. P-nya tetap. Jadi hasilnya adalah Q sama dengan 50 minus 1 per 2 P. Oke, sampai di sini paham ya? Jadi kita mendapatkan fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 50 minus setengah P. Oke deh, kita sudah dapat persamaan fungsi permintaannya. Sekarang kita lanjutkan, yaitu menggambar grafik fungsi permintaan atau disebutnya kurva permintaan ya. Oke. Nah, yang pertama, yakni jika memotong sumbu P, maka syaratnya Q-nya harus 0. Nah, oke deh, kita masukkan. Kita kan dapat tadi persamaannya adalah Q sama dengan 50 minus setengah P. Nah, kita masukkan deh. Karena Q adalah 0, maka 0 sama dengan 50 minus setengah P. Untuk ini kita kembali lagi ke konsep matematika, yang P pindah ke ruas kiri, karena sebelah kiri kan kosong, dan kita sedang cari sumbu P-nya gitu. Maka setengah P sama dengan 50. Setelah itu, karena kita cari P-nya, yang setengah ini pindah ke sini lagi. Karena ini kan perkalian sebenarnya. Oke, jadi karena ini konsepnya begini, 1 per 2 dikali P. Jadi 1 dikali P itu adalah tetap P. Dan per 2-nya itu dipindahkan ke sini jadi kali. Jadi 50 dikali 2. Hasilnya adalah 100. Jadi dapatkan bahwa P atau price-nya adalah 100. Sampai di sini coba dipahami. Oke, kalau sudah paham kita lanjutkan ke yang kedua tahapnya, yakni cari Q-nya. Untuk memotong sumbu Q, syaratnya P-nya harus 0. Jadi sama dengan yang sebelumnya, kita isi aja dari persamaan yang sudah kita dapat sebelumnya. P-nya tadi berapa? 0. Ya udah diisi aja. P-nya itu adalah 0.
Nah, jadi tinggal dihitung aja, setengah dikali 0 itu pasti adalah hasilnya 0. Jadi enak nih hasilnya, Q sama dengan 50 aja, karena nggak mungkin 50 dikurang 0 ya tetap aja 0, tetap aja 50 maksudnya ya. Oke, jadi kita sudah mendapatkan kuantitinya 50 dan price-nya 100, oke-nya 100. Kita gambarkan kurvanya yuk. Jadi kurvanya jadinya akan seperti ini. Karena kita buat sumbu P yang vertikal dan juga sumbu horizontalnya yang Q. Nah, ini sumbu P-nya, ini sumbu Q-nya. Nah, kita buat di sini 0 ya, kan tadi syaratnya harus 0 yang pertama. Ini adalah titik 0, dan ini adalah titik 50. Titik 50 ini abaikan aja, ini sebagai patokan saja, patokan untuk membuat jarak dari 0 ke 50 ke 100 gitu. Jadi untuk jarak ketinggiannya, kan kita tadi dapat P-nya itu adalah 100 dari sini. Jadi diisi aja 100. Kuantitinya Q-nya tadi berapa? 50. Jadi Q yang ada di sini ditulis 50. Nah, jadi kita udah dapat angkanya, lalu ditarik garis dari atas ke bawah. Karena kan kita konsepnya konsep hukum permintaan ya, hukum permintaan di mana kalau harganya itu semakin tinggi, jadi permintaannya sedikit. Nah, ini dilihat kalau harganya itu 100, permintaannya itu 50. Jadi berbanding terbalik. Oke, sampai di sini aja contoh soalnya. Kalau kalian masih bingung, bisa diulang lagi ya, supaya tambah mengerti. Sampai di sini, apa kalian sudah paham? Ya, diulang-ulang lagi ya, kalau misalnya belum paham, dan kalau memang belum paham, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya bersama Mister. Sampai jumpa, tetap semangat dan jaga kesehatan ya.